September we met. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi sabatil kainatu wa bihamdihi wa natil wujuhi li azmatihi wa jimadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali ashabi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul di kuliah daring ini. Yang kedua, marilah kita panjatkan sholawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Rizka Nabila Putri. Saya perwakilan dari kelompok 9. Saya di sini sebagai moderator yang akan menjelaskan tentang pengertian lembaga pendidikan Islam, jenis-jenis lembaga pendidikan Islam, kemudian tujuan lembaga pendidikan Islam. Adapun poin-poin selanjutnya yang akan dijelaskan Uti Winarsi adalah tugas lembaga pendidikan Islam, kemudian tantangan lembaga pendidikan Islam dalam transformasi sosial dan budaya, kemudian bagaimana peran madrasah dan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Kemudian poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Utina Yuniza. Adapun poin-poin yang akan dijelaskan adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia, kemudian fungsi lembaga pendidikan Islam, dan yang terakhir adalah perbedaan sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan non-Islam. Langsung saja, poin yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam adalah suatu wadah berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan Islam dengan berbagai sarana, peraturan, dan penanggung jawab pendidikan yang dijiwai oleh semangat ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam, dengan niat untuk mengejawantahkan ajaran-ajaran Islam. Tujuan lembaga pendidikan Islam. Tujuan lembaga pendidikan Islam atau madrasah maka tidak terlepas dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Tujuan pendidikan Islam digali dari nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Menurut Muhaimin, lembaga pendidikan Islam secara umum bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lembaga pendidikan Islam mempunyai tujuan untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki manusia itu, mulai dari tahapan kognisi, yakni pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap ajaran Islam, untuk selanjutnya dengan tahapan afeksi, yakni terjadinya proses internalisasi ajaran dan nilai agama ke dalam diri siswa, dalam arti menghayati dan meyakininya. Melalui tahapan afeksi tersebut, diharapkan bertumbuh motivasi dalam diri siswa dan bergerak untuk mengamalkan dan menaati ajaran Islam, tahap psikomotorik yang telah diinternalisasikan dalam dirinya. Dengan demikian, akan terbentuk manusia muslim yang bertakwa dan berakhlak mulia. Lembaga-lembaga pendidikan Islam yaitu yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama, tempat peserta didik pertama kali menerima pendidikan dan bimbingan dari orang tuanya atau anggota keluarga yang lain. Keluargalah yang meletakkan dasar-dasar kepribadian anak, karena pada masa ini anak lebih peka terhadap pengaruh pendidik orangnya. Yang kedua adalah sekolah atau madrasah, merupakan lembaga yang melaksanakan pendidikan dan pengajaran dengan sengaja, teratur, dan terencana. Pendidikan yang berlangsung di sekolah bersifat sistematis, berjenjang, dan dibagi dalam waktu-waktu tertentu, yang berlangsung dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Yang terakhir adalah masyarakat. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang kedua setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan ini telah dimulai sejak anak-anak berlangsung beberapa jam dalam satu hari selepas dari pendidikan keluarga dan sekolah. Aktivitas dan interaksi antar sesama manusia dalam pendidikan tersebut banyak mempengaruhi perkembangan kepribadian anggotanya. Apabila di dalam hidupnya suasana yang islami, maka kepribadian anggotanya cenderung berwarna Islam pula. Sebaliknya, jika aktivitas dan interaksi di dalamnya bercorak sekuler, maka kepribadian anggotanya akan cenderung seperti itu pula. Di antara badan pendidikan kemasyarakatan dapat disebutkan antara lain: A. Kepanduan atau pramuka, B. Perkumpulan olahraga, C. Perkumpulan pemuda-pemudi, D. Perkumpulan sementara seperti panitia hari besar Islam, E. Kesempatan-kesempatan berjamaah seperti hari Jumat, acara tabligh, dan adanya kerabat meninggal dunia, F. Perkumpulan perekonomian seperti koperasi, G.
partai-partai politik, dan yang terakhir perkumpulan keagamaan. Jenis pendidikan Islam itu dibagi menjadi 3, yaitu keluarga, merupakan lembaga di mana tempat peserta didik pertama kali menerima pendidikan dan bimbingan dari orang tuanya atau anggota keluarga yang lain. Kedua, sekolah, merupakan tempat untuk membina peserta didik dalam menghadapi kehidupan masa depan. Guru dan pimpinan sekolah memberikan pendidikan budi pekerti dan keagamaan, juga memberikan dasar ilmu pengetahuan. Dan ketiga, masyarakat merupakan kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama. Setiap masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap pendidikan anak, terutama para pemimpin masyarakat atau penguasa yang ada di dalamnya. Aktivitas dan interaksi antara sesama manusia dalam badan pendidikan tersebut banyak mempengaruhi perkembangannya. Kepribadian anggotanya, apabila di dalamnya hidup suasana Islami, maka kepribadian anggotanya cenderung berwarna Islami pula. Sebaliknya, jika aktivitas dan interaksi di dalamnya bercorak sekuler, maka kepribadian anggotanya akan cenderung seperti itu pula. Tugas lembaga pendidikan Islam adalah sebagai wadah untuk memberikan pelatihan agar potensi yang dimiliki siswa dapat dikembangkan dengan baik. Contohnya kayak gini, misalkan ada siswa yang berbakat dalam misalkan qiraah atau dalam hal hafalan, dia bisa dilatih untuk menjadi hafiz atau hafizoh yang bisa berguna nantinya. Dan tugas utama yang menjadi tujuan utama bagi lembaga pendidikan Islam adalah agar siswa yang bersangkutan bisa menjadi hamba yang terbaik, yang bisa beribadah dengan baik, yang bisa berguna bagi masyarakat, dan bisa membantu masyarakat di saat mereka membutuhkan. Selanjutnya, tantangan lembaga pendidikan Islam dalam transformasi sosial dan budaya. Dalam sosial, perubahan yang terjadi dalam sistem kemasyarakatan dapat mengakibatkan ketidakpastian tujuan hidup. Dalam kebudayaan, perkembangan kebudayaan tidak dapat terhindar dari pengaruh budaya asing, dan itu akan mengakibatkan budaya yang ada di bangsa tersebut akan perlahan-lahan akan lenyap. Contohnya kayak di Indonesia. Di Indonesia itu kan dengan adanya kebudayaan Indonesia itu kan misalkan dalam hal pakaian itu Indonesia itu kan biasanya menggunakan kayak kebaya atau songket. Tapi dengan adanya pengaruh budaya barat, maka orang-orang akan semakin berkurang menggunakan kebaya dan songket, dan itu akan perlahan-lahan akan lenyap dengan digantikan dengan kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia. Selanjutnya, bagaimana peran madrasah dan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam? Peran madrasah dan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam adalah untuk mencetak kader ulama yang mendalami agama dan peduli terhadap persoalan rakyat. Karena kan di dalam pondok pesantren dan madrasah itu kan mereka lebih mengedepankan masalah pelajaran agama, masalah tentang misalkan ilmu pengetahuan tentang kayak misalkan kitab kuning atau apa, yang intinya mereka itu membahas tentang agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. 7. Fungsi lembaga pendidikan Islam. Pendidikan Islam termasuk masalah sosial, sehingga dalam kelembagaannya tidak lepas dari lembaga-lembaga sosial yang ada. Lembaga disebut juga institusi atau pranata. Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam adalah suatu bentuk organisasi yang diadakan untuk mengembangkan lembaga-lembaga sosial, baik yang permanen maupun yang berubah-ubah. Menurut Hasan Langgung, pendidikan Islam berputar sekitar pengembangan jasmani, akal, emosi, rohani, dan akhlak manusia. Begitu juga pendidikan dalam pengertian yang utuh bukan terbatas di sekolah saja, tapi juga mempengaruhi pelajaran-pelajaran di rumah, di masyarakat, bahkan di jalanan. Selain itu, Islam juga mengenal pendidikan seumur hidup. Kemudian, Islam mengenal lembaga pendidikan semenjak detik-detik turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW.
Rumah Arkam bin Abi al-Arkam merupakan lembaga pendidikan pertama. Guru agung pertama dalam dunia Islam adalah Nabi sendiri. Lembaga pendidikan Islam bukanlah lembaga pendidikan yang baku. Islam justru memperkenalkan lembaga pendidikannya dengan cara yang fleksibel, berkembang menurut kehendak waktu dan tempat. Ketika rumah Al-Karam dan rumah lain dianggap sudah tidak dapat memuat bilangan kaum muslimin yang begitu besar, umat Islam kemudian mengalihkan lembaga pendidikannya ke masjid yang menjadi tempat kedua atau institusi atau setelah rumah Al-Arqam. Sedangkan lembaga pendidikan ketiga muncul setelah kerajaan Umayyah, yaitu masjid yang semula dijadikan tempat belajar utama kini beralih menjadi tempat belajar orang dewasa, sementara anak-anak mulai mempelajari ilmu di kutab. Bismillahirrahmanirrahim. 8. Perbedaan sistem pendidikan Islam dengan pendidikan non-Islam. Islam dengan ajarannya yang universal memiliki sistem yang berbeda secara mendasar dengan sistem non-muslim. Sesuai dengan namanya, Islam dan non-muslim. Dengan konteks pendidikan, perbedaan kebudayaan keduanya menurut Ramayulis yaitu 1. Sistem ideologi. Islam memiliki ideologi al-tauhid yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sedangkan non-Islam memiliki berbagai macam ideologi yang bersumberkan dari isme, materialis, komunis, ateis, sosialis, kapitalis, dan sebagainya. Dengan begitu, maka perbedaan kedua sistem tersebut adalah muatan ideologinya yang ingin dicapai. Yang kedua, sistem nilai. Pendidikan Islam bersumber dari nilai Al-Quran dan Sunnah, sedangkan pendidikan non-Islam bersumberkan dari nilai yang lain. Formulasi ini relevan dengan kesimpulan di atas, sebab dalam ideologi Islam itu bermuatan nilai-nilai dasar Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber asal dan ijtihad sebagai sumber tambahan. Pendidikan non-Islam sebenarnya ada yang sumber nilainya, namun sumber nilainya hanya dari hasil pemikiran, hasil penelitian para ahli, dan adat kebiasaan masyarakat. Ketiga nilai tersebut yang dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, orientasi pendidikan. Pendidikan Islam berorientasi kepada duniawi dan ukhrawi, sedangkan pendidikan non-Islam orientasinya duniawi semata. Di dalam Islam, antara dunia dan akhirat merupakan kelanjutan dari dunia, bahkan suatu mutu akhirat konsekuensi dari mutu kehidupan dunia. Segala perbuatan muslim dalam bidang apapun memiliki kaitan dengan akhirat. Islam sebagai agama yang bersifat universal berisi ajaran-ajaran yang dapat membimbing manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 9. Lembaga pendidikan. Nomor 1, masjid dan langgar. Masjid yaitu fungsi utamanya ialah untuk beribadah. Selain dari fungsi utama tersebut, masjid juga dapat digunakan untuk tempat pendidikan. Di tempat inilah dilakukan pendidikan buat orang dewasa maupun anak-anak. Pengajian untuk orang dewasa adalah penyampaian ajaran Islam oleh mubalik kepada para jamaah dalam bidang yang berkenaan dengan akidah, ibadah, dan akhlak. Sedangkan pengajian yang dilaksanakan ialah anak-anak berfokus pada pengajian Al-Quran, menitik beratin kepada kemampuan membaca dan baik sesuai dengan akidah bacaan. Selain dari itu, anak-anak juga diberikan pendidikan keimanan, ibadah, dan akhlak. Kemudian Meunasah, rangkang dan daya. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yakni madrasah, yang berarti tempat belajar. Dalam perjalanan waktu, kata madrasah itu oleh masyarakat Aceh berubah menjadi muanasah. Terminologinya adalah tempat untuk sholat dan juga digunakan untuk belajar tentang ilmu keislaman pada tingkat dasar, termasuk orang yang baru belajar membaca Al-Quran.
Ismuha mengungkapkan bahwa keberadaan Monaso yang ada di setiap desa atau kampung di seluruh Aceh sejak zaman Kerajaan Aceh digunakan sebagai tempat belajar agama, mengaji, sebagai tempat sholat 5 waktu, tempat musyawarah, tempat penyelesaian sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan sebagai tempat untuk berbagi kegiatan sosial dan keagamaan lainnya. Kemudian yang terakhir, surau. Surau dalam Kamus Bahasa Indonesia, surau diartikan tempat atau rumah umat Islam melakukan ibadahnya, sholat, mengaji, dan sebagainya. Pengertian apabila dirinci mempunyai arti bahwa surau berarti suatu tempat bangunan kecil untuk tempat sholat, tempat belajar mengaji anak, tempat wirid pengajian agama bagi orang dewasa.